Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab ada ditulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebelum kita mendengarkan penjabaran firman Tuhan dan pengajaran firman Tuhan, marilah kita kembali meminta hikmat dari Allah Bapa melalui doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di tempat yang maha tinggi, kami pada saat ini kembali mengucap terima kasih karena diberi kesempatan untuk membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, kami sadar kami orang yang berdosa, orang yang terbatas. Kami hanya dapat mengerti firman-Mu kalau kami dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Tetapi kami tidak akan dapat dipenuhi oleh Roh Kudus kalau kami tidak Engkau kuduskan dengan darah Yesus. Kami mohon ya Bapa, belas kasihan-Mu untuk mengampuni semua dosa kami. Dengan darah Putra-Mu Tuhan Yesus, hapuskanlah semua pelanggaran kami. Kami mohon ya Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk dapat memberitakan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Demikianlah ya Bapa, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca itu memang ya ditulis oleh Rasul Petrus, satu dari 12 rasul Yesus Kristus, yang sebelum dia dipanggil menjadi rasul, dia bernama Simon. Dia kemudian diberi nama sebagai Petrus atau batu kecil atau Kefas ya, dalam bahasa Arabiknya. Nah, surat Petrus yang pertama ini, kalau kita simak baik-baik, bagian yang tadi kita baca sebenarnya adalah kutipan ya dari Perjanjian Lama. Dari satu ayat yang sangat terkenal yang merupakan perintah ya dari Allah kepada umat Israel. Ya, ketika mereka berada di padang gurun, yaitu dari kitab Imamat pasal 11 ayat 44 ya, begitu gampang diingat ya. Hendaklah kamu semua ya, bangsa Israel kudus. Mengapa? Karena Allah yang mengadopsi, mengangkat mereka menjadi anak-anaknya adalah kudus. Jadi Allah Bapa itu kudus, Allah Putra itu kudus, Allah Roh Kudus, sehingga kita semua ya yang percaya kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus, kita ini menjadi anak-anak Allah. Kita juga diberi kekudusan dari Allah kepada kita. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana ya kata kekudusan ini dipakai di dalam Alkitab. Nah, kalau kita melihat ya dari kitab Perjanjian Lama, hampir ya 700 kali ya kata kudus itu dipakai. Mulai dari kitab Kejadian ya, pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Mari kita baca ya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, setelah Allah selesai menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, di Kejadian pasal 2 ayat 3, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah, hari ketujuh, ia berhenti ataupun ia bersabat dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya, jadi hari ketujuh ya, kalau sekarang itu hari Sabtu ya, untuk kalender orang Yahudi itu hari Sabat ya, Perjanjian Lama. Sedangkan Sabat orang Kristen itu hari Minggu, itu hari pertama. Kenapa?
berubah menjadi hari Minggu karena hari Minggu itu hari kebangkitan Yesus, yang melambangkan Tuhan Yesus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga kita ini adalah ciptaan baru, ya. Kalau hari Sabat, hari yang ke-7, hari Sabtu, itu adalah Sabat untuk, ya, ciptaan yang pertama yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi Sabat orang Kristen yang lahir baru itu hari pertama, hari Minggu, waktu Yesus bangkit dari kematian. Jadi kata kudus, ya, kita sudah melihat itu adalah kata penting, ya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah menguduskan hari yang ke-7, dan dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Nah, kalau kita lihat di Perjanjian Baru, nah, kata kudus itu pertama kali dipakai di Injil Matius, yaitu perawan Maria mengandung dari Roh Kudus, ya, dari Roh Kudus. Nah, sekarang kalau kita melihat di Alkitab, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah, kita bisa sebut, ya, secara gampang dengan kudus. Contohnya, ya, kita melihat Allah Bapa kudus, Allah Putra kudus, Roh Kudus kudus. Itu juga dapat kita lihat di dalam Yesaya pasal 6, ketika malaikat serafim itu memuji Tuhan, dia berkata bagaimana? Kudus, 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 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat juga di dalam kitab Wahyu pasal 4 juga sama, ya, ada kata kudus, kudus, kudus 3 kali. Jadi kita melihat, ya, kata kudus selain, ya, merupakan, ya, kata-kata di dalam Alkitab, juga kata-kata di dalam yang namanya nyanyian pujian. Bahkan ada seorang yang menulis lagu Holy, 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 suci, 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 kudus, kudus, kudus. Nah, Allah yang disembah oleh orang Kristen, ya, ciri khasnya bukan hanya kasih, tapi dia itu kudus. Nah, saya akan memberikan sebuah kesaksian. Nah, pada abad ke-17 setelah reformasi, abad ke-16, di Inggris itu para hamba-hamba Tuhan, ya, dari seluruh Inggris, ya, mereka selama 3 tahun, ya, bertemu, ya, di kota London, di satu tempat yang bernama Kompleks Westminster, ya, sekarang masih ada kompleks itu, menjadi kompleks parlemen Inggris, ya. Nah, mereka menyusun 3 dokumen penting, yaitu pengakuan iman Westminster. Kemudian mereka juga menyusun katekisasi lengkap atau besar Westminster. Kemudian ada juga katekisasi singkat. Nah, sebenarnya katekisasi singkat ini untuk anak-anak, ya. Itu disusun, ya, berupa katekisasi. Apa itu katekisasi? Q&A, ya. Ada pertanyaannya, ada jawabannya. Kemudian setiap jawaban itu adalah jawaban yang diberikan oleh Alkitab, ya. Mereka mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaan keempat dari katekisasi singkat Westminster yang berbunyi seperti ini. Apa itu Allah? What is God? Jadi waktu pertanyaan ini, ya, dimunculkan, heninglah pertemuan itu. Mengapa? Karena tidak ada yang berani berinisiatif menjawab pertanyaan ini. Akhirnya bagaimana? Mereka putuskan bahwa peserta rapat yang mengikuti rapat ini adalah para gembala sidang, para penginjil, dan pengerja gereja. Mereka berkonsensus, siapa yang paling muda di antara mereka haruslah yang memberikan jawabannya. Nah, pada saat itu, yang memberikan jawaban, dia pun tidak berani langsung memberikan jawaban. What is God? Apa itu Allah? Kemudian dia meminta bahwa semua peserta rapat, peserta sidang, berdoalah untuk dirinya. Kemudian dia mulai berdoa. Dia berkata, "Ya Allah." Roh Kudus memimpin dia dalam doa.
Engkau adalah Allah yang IEU dalam bahasa Inggris. I infinite, E eternal, U unchangeable. Engkau adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah di dalam 7 aspek. Apa itu aspeknya? Yang pertama, jati dirimu. Yang kedua, hikmatmu. Nah, yang ketiga, kuasamu. Yang keempat, ya, kalau kita lihat ya, adalah kekudusanmu. Nah, jadi ada 3 lagi, di dalam keadilanmu, di dalam kebaikanmu, dan kebenaranmu. Jadi ke-7 aspek ya, dari sifat-sifat Allah ini adalah tidak ya, terbatas, infinite, kekal, dan tidak berubah. Jadi kekudusan Allah itu adalah infinite, tidak terbatas, kemudian kekal dan tidak berubah. Jadi Allah itu kekudusannya tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, mutlak. Nah, Allah kalau kita lihat di sini memberikan perintah dalam surat 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 16. Nah, kalau kita simak ayat 16 ini sebenarnya adalah satu perikop dengan ayat 13, 14, 15. Saya bacakan ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ayat 13 ini fokusnya adalah kasih karunia, ya, karis, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi fokus dari ayat yang ke-14 adalah ketaatan kepada kebenaran. Taat kepada apa? Taat kepada firman Tuhan. Kemudian fokus yang ketiga, ayat 15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi di dalam seluruh hidup kita ya, yaitu di dalam pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita, ya, seperti Dia yang kudus. Jadi kekudusan kita itu adalah diberikan oleh Allah. Kekudusan itu tidak bisa dicari. Kekudusan itu tidak dapat ya kita dapatkan dari pribadi yang lain kecuali dari Allah saja yang telah memanggil kamu. Ya, jadi Allah memanggil kita melalui apa itu? Melalui Injil Tuhan Yesus. Yaitu dalam 1 Korintus 15 ayat 3, 4, dan 5, kalau kita mendengarkan Kristus mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Yang kedua, dia dikuburkan. Ketiga, dia bangkit dari kematian pada hari ketiga sesuai kitab suci. Dan yang keempat, dia menampakkan diri. Kita percaya akan berita gembira itu, maka kita menjadi orang percaya yang nanti akan saya jelaskan. Kita langsung menjadi anak-anak Allah yang kudus. Nah, kemudian kenapa kita harus kudus? Sebab ada ditulis di mana ini? Kutipan dari kitab Imamat pasal 11 ayat 44. Kuduslah kamu semua, sebab aku Allah adalah kudus. Artinya begini, aku Allah yang kudus akan menguduskan engkau. Jadi kata kudus ini sangat penting. Ya, saya tadi katakan segala hal yang melekat pada diri Allah kita bisa beri, yaitu karakter kudus ataupun sifat kudus. Contohnya, ya, kitab kudus. Kemudian apa itu kitab kudus? Kata-kata kudus. Artinya kata-kata ini nggak ada yang kotor, yang keluar dari mulut Allah itu semuanya kata-kata kudus. Yang kedua, bait kudus. Ya, tubuh kita ini adalah bait kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Contoh lagi, ya, orang-orang kudus. Nah, ini yang menjadi suatu perdebatan di gereja. Orang-orang yang berada di gereja Roma Katolik, mereka salah mengerti. Mereka mempunyai sistem kanon yang akan memberikan gelar kudus
santo santa pada orang yang sudah mati. Nah, padahal kalau kita baca di dalam Alkitab, Rasul Paulus ketika dia menyapa gereja-gereja yang ada di berbagai tempat, dia selalu menyapa orang-orang percaya sebagai orang-orang kudus. Nah, kalau dalam bahasa Latin itu dia menyapa mereka sebagai santo, santo, dan santa-santa. Jadi kalau kamu dan saya sekarang sudah percaya Yesus, nanti saya akan jelaskan apa yang bisa membuat kita kudus. Kita adalah santo kalau kita laki-laki, kalau kita ada saudari kita yang percaya, itu santa, perempuan. Nah, jangan lupa santa itu adalah jenis kelamin wanita. Jadi nggak ada cerita bahwa orang yang mati itu baru di kanon dikasih orang kudus. Salah itu Alkitab. Nah, coba begitu banyak kata-kata yang Paulus sampaikan untuk menyapa orang percaya. Satu bagian yang paling gampang kita ingat adalah awal surat dari 2 Korintus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada gereja Allah di Korintus dengan semua orang kudus. Bahasa Latinnya itu santo, santo, dan santa-santa di seluruh daerah Akhaya. Jadi pengajaran gereja Roma Katolik itu yang mensantokan santa orang itu salah. Di mana Alkitab mengajarkan semua orang yang percaya Yesus adalah orang-orang kudus. Ini yang membedakan antara orang yang tidak percaya dengan yang percaya di mata Allah. Nanti saya akan jelaskan kenapa Allah ingin kita kudus. Nah, kalau kita lihat tadi saya sudah katakan banyak hal yang berkaitan dengan Allah kita bisa kasih predikat kudus. Kitab kudus, kata kudus, orang kudus. Nah, di dalam perjanjian lama ada tanah kudus, Holy Land. Tanah perjanjian itu disebut Holy Land. Dalam kitab Zakaria pasal 2 ayat 12. Kemudian kalau kita baca di kitab terakhir, kitab Wahyu pasal 22, itu kota kudus, Yerusalem baru disebut kota kudus. Jadi kata kudus itu kata penting. Bahasa Ibraninya itu adalah Kodes, bahasa Yunaninya adalah Hagios. Jadi kata Kodes itu hampir 700 kali, sedangkan kata Hagios itu hampir 300 kali. Jadi kedua kata ini hampir 1000 kali dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kata kudus yang paling banyak di kitab perjanjian lama adalah kitab Imamat. Sedangkan di perjanjian baru, kitab Kisah Para Rasul itu ranking 1, ranking 2-nya adalah Wahyu. Nah, sekarang kita akan belajar, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah itu kudus, jadi orang yang percaya kepada Allah melalui Tuhan Yesus akan dikuduskan. Sekarang kita mau melihat apa itu kudus. Yang pertama, kalau kita mau menjadi orang-orang kudus, kita harus dikuduskan. Kenapa? Karena kita orang yang tidak kudus, orang yang sudah jatuh dalam dosa. Semua keturunan Adam sudah jatuh ke dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dimana kalau manusia yang waras, kalau tidak berbusana pasti malu. Jadi kata kudus, jangan lupa ada hubungannya dengan kata indah, ada hubungannya dengan kata mulia. Dalam perjanjian lama disebut hadirat Allah. Hadirat Allah, hadirat yang kudus. Kalau kata hadirat itu artinya indah. Kudus itu indah, kudus itu murni. Nah, kita melihat yang pertama, bagaimana kita melihat kata kudus ini. Yang pertama, harus ada korban. Korban itu apa? Harus ada korban. Jikalau tidak ada penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan. Surat Ibrani pasal 9 ayat 22. Itu yang pertama Jadi Kristus harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dengan darahnya dia dapat menguduskan kita. Itu yang pertama Kudus.
Ingat ya, harus ada korban. Kenapa korban? Kalau kamu membaca kitab Imamat, itu penuh dengan persembahan korban. Korban itu binatang yang tidak bersalah disembelih. Ya, seperti Tuhan Yesus, dia tidak ada salahnya, tidak ada dosanya, tetapi dia sebagai anak domba Allah, dia disalibkan. Dengan darahnya dosa-dosa kita bisa dihapus, dikuduskan. Itu yang pertama ya. Ingat ya, kalau mau kudus tidak ada cara lain ya, harus kita menerima, percaya kepada korban Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita percaya kepada pengorbanan Kristus, nah yang kedua, kudus itu adalah karakter ya, orang Kristen. Kalau kamu sudah percaya Yesus ya, kamu itu kudus. Nah, kudus itu apa? Kita itu, nanti akan saya jelaskan, akan bercerai, berpisah dengan apa? Kegelapan. Nah, kita harus berdoa begini, karakterkanlah karakter Kristus ya, yang kudus kepada kami. Karakterkanlah karakter kudus Kristus kepada kami. Jadi di sini kita berkata kepada Tuhan, ingat ya, dalam doa Bapa kami, kata kudus itu merupakan kata kunci loh. Kenapa bisa kita mengambil kesimpulan seperti itu? Coba lihat ya. Bapa kami yang di surga. Permintaan pertama apa? Dikuduskanlah namamu. Bukan dia tidak kudus, tetapi bagaimana? Kita menjadi anak Tuhan harus hidup kudus supaya orang tahu Allah kita itu kudus. Yang dikuduskanlah namamu. Kemudian datanglah kerajaanmu, dilaksanakanlah kehendakmu. Kemudian ya, berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Kemudian setelah itulah apa? Ampunilah kami akan hutang-hutang kami, akan kesalahan kami, akan dosa-dosa kami. Ada hubungannya dengan kekudusan. Ampunilah kami. Kemudian yang berikutnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan yang akan membuat kita kotor berdosa, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya, si jahat itu ingin manusia berdosa terus hidup dalam kekotoran dosa. Jadi lihat ya, doa Bapa kami intinya apa itu? Kita minta supaya ya, karakterkanlah karakter kudus Kristus kepada kami. Ya, ingat ya, kalau kita berdoa, ya Bapa, karakterkanlah karakter kudus Kristus kepada kami. Nah, itu yang kedua ya. Yang pertama, kalau mau kudus harus menerima korban Kristus. Yang kedua, merupakan doa kita, karakterkanlah karakter kudus Kristus kepada kami semua. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita bisa memiliki karakter kudus? Nah, harus ada hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu pengudusan itu adalah Tuhan lakukan kepada kita. Ingat ya, kita ini menerima kedaulatan Allah, dan kita setelah dikuduskan satu kali, dan seterusnya dalam hidup di muka bumi ini, kita berjuang ya, hidup sebagai orang-orang yang kudus. Nah, tadi saya katakan, kita itu pertama harus menerima korban Kristus, baru kita bisa kudus. Yang kedua, kita berdoa, karakterkanlah karakter Kristus yang kudus kepada kita semua. Nah, sekarang kita mau melihat ya, untuk menjadi orang kudus itu ada hal yang Allah lakukan. Yang pertama, dia memutuskan hubungan kita dengan kegelapan. Ya, P yang pertama, putuskan hubungan ya dengan kegelapan, dengan dosa. Jadi kita yang percaya Yesus, kita itu adalah orang yang sudah mati terhadap dosa. Kita sudah mati terhadap dosa, tetapi kita hidup untuk Kristus. Dan begitu kita diputuskan hubungannya dengan dosa, Tuhan itu memindahkan kita, pindahkan kita ke kerajaannya yang terang. Itu yang pertama ya, P pertama ya. Putus hubungan dengan dosa, pindah ke dalam rumah Allah Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, kita pasti bertumbuh di dalam kekudusan secara progresif. Jadi saya tadi katakan bahwa kekudusan Allah itu bersifat kekal.
ya, tidak berubah, tapi kekudusan kita itu bisa berubah, bisa bertumbuh. Jadi begini ya, waktu kita percaya Yesus, kita langsung dibenar adilkan oleh Allah satu kali untuk selama-lamanya. Kita itu diangkat menjadi anak-anak Allah satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi ya, kita itu hidup di dunia ini ya, pengudusan yang dilakukan oleh Allah itu memerlukan ketaatan kita. Kedaulatan Allah menguduskan kita, dan kita ini harus taat kepada Allah. Ya, jadi kalau kita taat kepada firman Allah, kita hidup kudus. Ya, ingat ya, Tuhan Yesus dia mencuci kaki dari para muridnya dalam Yohanes pasal 13. Jadi ada murid berkata, Tuhan Yesus, kalau begitu mandikanlah kami supaya kami ini kudus seluruhnya. Tuhan Yesus bilang, nggak perlu, kalian sudah kudus. Ya, yang dicuci adalah kaki. Kenapa? Ini simbol waktu kita berjalan di muka bumi, kita itu ya kadang-kadang lemah dan jatuh dalam dosa. Jadi kita perlu ya pengudusan dari Tuhan Yesus. Nah, dalam pengudusan itu, apa saja yang Allah lakukan supaya kita kudus? Yang pertama, darah Yesus. Ya, kalau tidak ada darah Yesus, kita tidak bisa jadi kudus. Yang kedua, kita itu dididik dari firman Tuhan. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, kita tahu bagian hidup kita mana yang tidak kudus. Apakah kamu ya hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, pikiran kamu tidak sesuai firman Tuhan, perkataan kamu tidak sesuai firman Tuhan, kelakuan kamu ya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau kamu rajin membaca firman Tuhan itu seperti cermin yang akan memberitahukan kepada kita bagian mana saja kehidupan kita yang kotor. Jadi ada didikan firman Tuhan, kemudian didorong ya, ketiga, dorongan Roh Kudus membuat kita mengaku dosa. Yang keempat, doa pengakuan dosa. Jadi darah Yesus, ya, didikan firman Tuhan, dorongan Roh Kudus, dan doa pengakuan dosa. Makanya orang Kristen, kalau kamu lihat doanya ya, atau kamu simak doanya, dia harus dalam doanya jangan pernah tidak ada minta pengampunan dosa. Banyak orang Kristen ya berdoa, tapi unsur minta pengampunan dosa nggak ada. Itu dia datang seolah-olah dia adalah orang yang suci, ya, tidak ada dosa yang perlu dibereskan. Padahal dalam doa Bapa kami, itu doa setiap hari, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya, selama kita di dunia ini ya, kita bisa jatuh dalam dosa. Nah, kita perlu 4D, darah Yesus, didikan firman Tuhan, dorongan Roh Kudus. Ya, kalau bukan dorongan Roh Kudus, kita nggak bisa loh ya, bertobat. Yang keempat, tanggung jawab kita berdoa minta pengampunan dosa. Dengan komitmen loh, jangan mengulangi dosa yang sama. Ya, jadi ini adalah pasti ya bertumbuh di dalam kekudusan. Karena kita memiliki apa? Darah Yesus, didikan firman Tuhan, dorongan Roh Kudus, dan ya kita merendahkan diri, berdoa, doa pengakuan dosa. Nah, ini ya. Jadi yang pertama, korban Kristus kita terima. Yang kedua, ya, karakter kudus Kristus kepada kami. Itulah doa kita. Yang ketiga, apa gunanya kekudusan? Kudus, sebenarnya orang banyak yang tidak ingat. Kata kudus itu bisa kita artikan sebagai kata khusus, ya. Tadi yang kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya atau mengkhususkannya menjadi hari Sabat, hari perhentian di mana Allah bersabat dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kalian tahu nggak ya, saudara-saudariku dalam Tuhan Yesus, satu minggu ada 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-6 itu tidak ada nama. Ya, hari pertama dalam bahasa Ibrani-nya adalah Ehad, Ahad. Hari pertama itu bukan nama lo. Seperti saya, anak pertama, anak sulung. Anak sulung, anak pertama itu bukan nama saya. Hari kedua, apa itu? Senini. Ya, itu bukan nama. Hari kedua. Hari ketiga,
selisih. Ya, hari ketiga. Hari keempat, Rebi'i. Ya, bahasa Indonesianya Rabu, ya, gampang. Itu Rabu itu hari keempat. Pada hari Rabu, Allah menciptakan SMS, Sun, Moon, and Stars, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari kelima, apa itu? Kamisi. Ya, Allah menciptakan binatang dalam laut, ya, di air, dan binatang di udara. Ya. Hari keenam, ya bukan Sabtu, ya. Hari keenam itu apa? Hari keenam itu namanya Hasisi, bukan Jumat, ya. Bukan Jumat. Makanya kita mengenal kata Jumat, ya. Jumat itu membuat, ya, gereja-gereja mengadopsi kata Jumat menjadi jemaat. Ya, sebenarnya bukan kata jemaat. Kita tidak bertemu pada hari Jumat, jadi tidak bisa disebut jemaat, ya. Tapi kita disebut sebagai gereja, eklesia, yang dipanggil keluar, ya, dari dosa, ya, eklesia. Nah, kemudian hari ketujuh itu satu-satunya hari, ya, yang punya nama Sabat. Berhenti. Berhenti apa? Kita kalau percaya Yesus, kita mendapatkan perhentian. Perhentian apa? Yang pertama, hari ketujuh, hari Sabat itu perhentian di Perjanjian Lama. Perhentian di Perjanjian Baru itu hari Minggu, hari pertama, mengingat kebangkitan Yesus. Ingat, ya. Jadi orang Israel itu harus masuk ke tanah perjanjian. Mereka baru berhenti. Kemudian yang kedua, berhenti apa tuh? Berhenti artinya kita berhenti, ya, tidak lagi berbuat dosa. Nah, penting kalau kamu percaya Yesus, kamu memiliki, ya, kemahakuasaan Allah yang dinyatakan dalam diri kamu, sehingga kamu dapat tidak lagi, ya, menjadi hamba dosa. Kemudian ada perhentian kekal. Di mana itu? Waktu kita hidup bersama Yesus selama-lamanya di Yerusalem baru. Ya, sekarang itu perhentian sementara untuk orang yang tidur, orang yang meninggal, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka dibawa, ya, ke sorga, ya, seperti Adam, Hawa, ya, sampai siapa? Mereka yang ada di Perjanjian Baru. Jadi Sabat itu, ya, adalah kudus dan khusus. Nah, kenapa Allah beristirahat? Bukan karena dia capek, tetapi Allah berhenti dari segala penciptaan. Dia ingin Adam yang diciptakan pada hari ke-6 itu langsung masuk ke hari ke-7, hari Sabat. Adam itu bukan bekerja, loh. Banyak orang yang mengatakan, dirinya harus bekerja. Tidak, ya. Hidup kita yang pertama-tama, yang utama adalah berkebaktian. Ya, berkebaktian. Jadi Adam, dia diciptakan pada hari ke-6, merupakan puncak dari ciptaan Allah. Pada hari ke-6 Allah menciptakan binatang-binatang di darat dan yang menciptakan Adam. Jadi Adam ketika diciptakan, Allah tidak menyuruh dia bekerja dulu. Masuk ke hari ke-7, dia menyaksikan semua hasil ciptaan Tuhan yang sempurna. Dan dia bersabat bersama-sama dengan Allah. Bersekutu, berkebaktian dengan Allah. Jadi ingat, ya, kita pada hari Minggu kita wajib, ya, berkebaktian, dan setelah itu kita gunakan waktu kita di rumah untuk belajar firman Tuhan. Jangan sampai ya hari Minggu kamu gunakan untuk bekerja, untuk berrekreasi dan sebagainya. Tidak. Jadi setelah berkebaktian, pulang ke rumah, kamu punya hari yang khusus untuk terus belajar firman Tuhan pada hari itu. Ya. Jadi kalau kita mau yang melakukan yang lain, ya, seperti bekerja, berrekreasi, lakukanlah bukan pada hari Minggu. Ya, pada hari Sabtu bisa, hari libur bisa, tapi jangan hari Minggu. Ya, jadi Sabat itu khusus, ya. Kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Yang pertama, kita menerima korban Kristus. Yang kedua, kita berdoa, karakterkanlah karakter kudus Kristus kepada kami, kepada saya, istri saya, anak-anak saya, seluruh keluarga saya. Kami, ya, kuduskanlah kami dengan karakter Kristus. Nah, untuk apa, ya, kita ini kudus? Kita kudus karena kita itu khusus. Khusus, loh. Khusus. Kalau yang umum biasanya itu kotor, ya. Contohnya, ya, WC umum kotor, tetapi WC khusus yang memakai hanya orang tertentu dengan kunci tertentu
bersih. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, tidak ada istilah halal haram, nggak ada loh. Alkitab tuh yang ada adalah kudus dan kotor. Ya. Kalau kudus itu Tuhan berkenan, kalau kotor dia nggak berkenan. Ya. Jadi kudus dan kotor. Jadi kalau kita lihat di sini, kita kalau mau menjadi orang Kristen yang efektif, kita harus kudus. Roh Kudus hanya akan menyalurkan berkat kudusnya kalau ya pipa itu kudus. Kalau pipa itu kotor, Roh Kudus tidak akan memakai kita menyalurkan berkat rohani yang kudus. Jadi ingat baik-baik ya. Kenapa kita harus hidup kudus? Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus yang efektif di muka bumi ini. Apa saja yang bisa mengotori kita? Satu, ya. Di dalam kitab Efesus pasal 2, di situ dikatakan kita memiliki 3 musuh paling tidak. Yang pertama apa? Diri sendiri. Karena kita ini punya daging, kita masih hidup di dunia ini, kita punya nafsu daging. Ya, nafsu daging. Yang kedua, apa musuh kita? Dunia. Dunia begitu menggoda loh. Ya, yang bisa menggoda kita jatuh dalam dosa. Ya, begitu banyak ya dosa-dosa yang kita saksikan ya sekarang sedang terjadi. Jadi dunia menggoda manusia jatuh dalam dosa. Yang ketiga, ya, diri sendiri adalah musuh, dunia adalah musuh. Yang ketiga itu adalah devil, iblis. Ya, iblis itu ingin menjatuhkan Tuhan Yesus dengan percobaannya. Dan iblis ingin menjatuhkan yang namanya Ayub. Ya, iblis juga ingin menjatuhkan siapa? Petrus dan kawan-kawan. Dan pada hari ini juga, ya, iblis ingin menjatuhkan kita. Bagaimana caranya? Yaitu mengajak kita berbuat dosa. Ya, kalau kita berbuat dosa, maka kita ya bukan kehilangan keselamatan ya. Kalau kamu sudah percaya Yesus ya, kamu ya, jatuh dalam dosa, kamu harus cepat bertobat. Ya seperti Raja Daud ya, ketika dia jatuh dalam dosa ya, dan dia itu hidup dalam dosa itu cukup lama loh, hampir setahun. Ya, karena dia menjinahi istri orang sampai anaknya itu yang hasil perzinahan itu lahir 9 bulan kemudian. Nah, sampai anak ini ya mati dan seterusnya, ya, dia baru bertobat, ditegur oleh Nabi Nathan. Kamu lihat ya, Raja Daud itu akhirnya bertobat. Jadi ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, kita harus bertobat. Nah, firman Tuhan hari ini jelas, yaitu perintah yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya yang pada zaman itu dianiaya ya, kemana-mana, sehingga mereka itu hidup terpencar, di mana mereka itu terpencar menjadi diaspora, mereka menjadi perantau ya. Mereka itu meninggalkan daerah asalnya karena dianiaya, sehingga tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi lihat ya, orang Kristen zaman dulu ya, yang percaya Yesus, mereka dianiaya. Kenapa? Karena kita yang percaya Yesus, kita akan mengalami penganiayaan. Karena dalam Matius pasal 5, 12 dan 11 dikatakan, berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya karena Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas ya, kepada orang-orang percaya yang pada saat itu menghadapi ya Kaisar Nero ya, yang sangat kejam, yang membunuh orang Kristen, yang membakar kota Roma, yang sangat-sangat kumuh daerah itu. Karena dia ingin membangun kota itu menjadi lebih baik, dia membakar daerah kumuh dan dia memfitnah orang Kristen yang membakar daerah kumuh itu, sehingga orang Kristen dibenci, dikejar, dan dimusuhi oleh kaisar dan negara dan orang Roma ya, secara umum. Sehingga kepada mereka lah Petrus menulis surat karena dibimbing Roh Kudus. Perintahnya jelas ya, kamu harus kudus karena Allah itu kudus. Kenapa demikian? Kalau kita tidak kudus, kita tidak bisa menjadi saluran berkat dari Roh Kudus kepada orang, supaya orang itu diselamatkan dan percaya Yesus. Bagaimana bisa kudus? Bukan karena kita berbuat baik membuat kita kudus, tidak loh. Kita berbuat baik setelah kita percaya Yesus, itu adalah buah Roh Kudus. Bukan perbuatan baik itu bisa menguduskan kita. Apa yang bisa menguduskan kita? Yaitu darah Yesus
didikan firman Tuhan, dorongan Roh Kudus, dan apa? Doa kita mengaku dosa dan keinginan kita bertobat. Jadi apa itu perintah yang hari ini kita pelajari? Sebab ada ditulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apa itu kekudusan? Kekudusan itu adalah karakternya Allah yang diberikan kepada setiap orang percaya. Jadi kita melihat ya, apa-apa saja yang melekat pada diri Allah dapat kita sebut dengan predikat kudus. Contohnya ya, Bapa kudus, Putra kudus, Roh kudus, dan kamu juga ya, marga kamu adalah kudus, dan saya juga marganya kudus. Kemudian kitab kudus, kata kudus, kota kudus, ya, tanah kudus, dan seterusnya. Orang-orang kudus ya. Jadi gereja Roma Katolik itu mengajarkan hal yang salah, di mana hanya orang tertentu diberi kanon gelar santo dan santa. Padahal kalau kita baca ya, dalam surat-surat Rasul Paulus kepada orang-orang percaya, orang yang sudah percaya semuanya adalah orang-orang kudus. Nah, kemudian kita lihat ya, kudus itu perlu korban Kristus. Kalau kita percaya Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita, darahnya menghapus dosa kita. Karena kalau tidak ada penumpahan darah Tuhan Yesus di salib, tidak ada pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa itu dengan darah Yesus, seluruh dosa kita itu dihapus. Dosa kita yang merah seperti kirmiji, kalau kita percaya Yesus, akan dibasuh seputih salju. Yang pertama, korban. Yang kedua, kudus adalah karakter. Ya, karakter Allah yang dikarakterkan kepada kita. Kita setiap hari berdoa loh. Karena dalam doa Bapa kami ada 3 kali ya ditekankan tentang kekudusan. Yang pertama, dikuduskanlah namamu. Yang kedua, ampunilah kami akan dosa kami. Yang ketiga, janganlah membawa kami kepada pencobaan. Ya, kalau dicobai itu orang bisa jatuh. Ya, kalau jatuh menjadi tidak kudus. Ingat ya. Nah, tetapi Allah yang menguduskan kita dengan 4 hal ini. Di luar 4 hal ini tidak bisa menguduskan kita. Yang pertama, darah Yesus, didikan firman Tuhan, dorongan Roh Kudus, dan doa kita mengaku dosa. Jadi jangan lupa loh, kalau kalian berdoa ya, harus di dalam doa itu ada kalimat yang meminta pengampunan dosa. Meminta darah Yesus menghapus dosa kita. Kalau nggak ada, itu doa orang sombong. Dia datang seolah-olah dia kudus seperti orang Farisi di hadapan Allah. Ya, pemuncuka itu berdiri di belakang dengan kepala tertunduk. Berbelas kasihanlah kepada saya orang berdosa. Kalau kamu berdoa setiap saat ada dosa kamu yang diminta ampunkan oleh Allah, Allah berkenan kepada engkau. Kemudian yang terakhir, kuduslah kamu karena kamu khusus. Khusus apa? Karena di muka bumi ini hanya kamu dan saya yang percaya Yesus, yang bisa mengatakan pada orang lain tentang Tuhan Yesus. Kalau tidak kamu dan saya yang memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang yang berdosa, yang binasa, mereka semuanya masuk ke dalam neraka yang apinya tidak padam, ulatnya tidak mati. Hanya dengan percaya Yesus, orang berdosa bisa dikuduskan dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, perbuatan baik tidak bisa menguduskan kita. Tidak ada yang bisa menguduskan kita selain Allah sendiri melalui darah Tuhan Yesus. Kudus itu perlu korban. Kudus itu adalah karakter Allah yang dikarakterkan pada kita supaya kita itu khusus bisa menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus di muka bumi ini. Ya, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Perintah Tuhan ini, kuduslah kamu semua sebab aku kudus. Ini bukan perintah kosong loh. Kalau Allah memerintahkan hal ini, maka kita bisa punya ya, pengharapan untuk hidup sebagai orang-orang kudus. Ya, selama kita berjalan di muka bumi ini, kita itu kekudusannya bersifat progresif, tapi pasti satu saat waktu Yesus datang kedua kali, kita diberi tubuh mulia loh. Tubuh yang IGPS, I immortal, tidak bisa mati, G glorified, P powerful, S spiritual, ya, dan yang tubuh sorgawi, heavenly, ya. Jadi kita ketika memiliki tubuh seperti tubuh Yesus yang sudah bangkit, tidak lagi kita itu bisa hidup kotor, pasti sempurna kekudusannya.
Pertama, putus hubungan dengan dosa, ya. Setelah itu dipindahkan dalam kehidupan kerajaan terang. Yang kedua, ya, kita itu kekudusannya bersifat progresif selama kita masih hidup di dunia. Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, tidak memandikan murid-muridnya ya di ruang atas. Yang ketiga, pasti kekudusan kita itu permanen ya. Suatu saat kita punya tubuh mulia, kita tidak bisa berdosa lagi, tidak bisa mati, tubuh kita mulia ya, tidak akan tercemar oleh dosa lagi. Tubuh kita itu kuat sekali ya, tidak dibatasi oleh ruang. Tubuh kita itu ada tubuh sorgawi ya, dan tubuh yang selalu memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa Bapa kudus, Putra kudus, dan Roh Kudus kudus, dan kami yang percaya Yesus, darah Kristus dapat menguduskan kami. Karena itu ya Bapa, ampunilah segala dosa kami dengan darah Yesus, hapuskanlah pelanggaran kami, dan kami juga memerlukan firman-Mu untuk menguduskan kami, dan kami memerlukan dorongan Roh Kudus supaya kami bertobat dan mau hidup di dalam kekudusan. Karena Engkau kudus, maka Engkau menguduskan kami. Ya Bapa, demikianlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin.